Salam sehat, Sobat Sehat. Edisi kemarin Bunda memberikan contoh tentang pemanfaatan tanaman obat keluarga yang tumbuh di halaman kita, serta pemanfaatan dari bahan-bahan dapur yang ternyata sangat berguna untuk meningkatkan imunitas atau kesehatan kita dan keluarga. Nah, sekarang Bunda ingin berbagi tentang tips bagaimana supaya tanaman yang kita pakai bisa bermanfaat maksimal. Ikuti ya. Tips yang pertama adalah waktu pengumpulan. Jadi waktu pengumpulan ini mempunyai ciri khas untuk masing-masing bahan. Contoh daun. Daun itu dikumpulkan saat tanaman berbunga atau sebelum buah menjadi masak. Bunga dikumpulkan sebelum dan segera setelah mekar. Kemudian buah dipetik dalam kondisi keadaannya masak sempurna. Biji juga dikumpulkan pada saat buahnya masak sempurna. Akar seperti rimpang jahe, kemudian umbi-umbian, daun umbi dikumpulkan sewaktu proses pertumbuhannya berhenti. Jadi ini diperhatikan supaya hasilnya maksimal. Yang kedua adalah pencucian dan penguringan. Jangan lupa semuanya harus dicuci dalam kondisi bersih. Usahakan pada saat mencucinya adalah di bawah air mengalir. Nah, kenapa dilakukan pengeringan? Pengeringan ini bisa dipakai untuk bahan obat atau bahan jamu yang dipakai untuk jangka waktu lama. Jadi tidak dalam kondisi segar. Tujuannya selain untuk mengurangi kadar air, mencegah pembusukan oleh cendawan, dan juga mengurangi bakteri. Lalu bagaimana teknik pengeringannya? Untuk teknik pengeringannya biasanya bahan-bahan yang besar harus dipotong-potong dulu. Pengeringan bisa dilakukan di bawah sinar matahari langsung atau diberikan alas supaya tidak tembus langsung dari matahari ke bahan tersebut. Sebaiknya diangin-anginkan di tempat dengan aliran udara yang baik. Dan yang ketiga, ini menurut tradisional Chinese Pharmacology, di situ ada sifat dan cita rasa obat tradisional. Dikenal ada 4 macam sifat dan 5 macam cita rasa. Apakah 4 itu? 4 itu dingin, panas, hangat, dan sejuk. Tumbuhan yang sifatnya panas atau hangat biasanya dipakai untuk pengobatan untuk sindroma dingin, seperti tangan dan kaki dingin, kemudian untuk pasien yang takut dingin, dan juga lidah pucat atau nadi lambat. Sedangkan tumbuhan yang bersifat dingin dipakai kebalikannya, dipakai untuk yang sindroma panas, misalkan demam, kemudian mengalami rasa haus yang sangat, kemudian lidahnya merah dan denyut nadinya cepat. Kalau dilihat dari cita rasanya maka ada 5 macam, yaitu pedas, manis, asam, pahit, dan juga asin. Rasa pedas biasanya sifatnya menyebar dan merangsang. Kemudian rasa manis berkhasiat tonik dan menyejukkan. Rasa asam bersifat mengawetkan. Dan rasa pahit menghilangkan panas dan lembab. Nomor 4 adalah cara perebusan obat tradisional. Banyak sekali obat-obat tradisional atau jamu yang harus direbus. Merebusnya tidak boleh sembarangan wadah. Jangan memakai wadah yang berasal dari logam, aluminium, karena dikhawatirkan akan menimbulkan keracunan dan bersifat tidak bagus pada bahan obat yang kita rebus. Kadang-kadang ada timbul endapan, bahkan ada reaksi yang sangat tidak berguna pada saat itu dilakukan direbus di wadah logam. Nah, yang disarankan adalah pot dari tanah atau pot dari keramik. Pot dari keramik bisa kita beli di toko-toko yang menyediakan panci-panci, kemudian bisa juga kita beli di toko obat tradisional dan sebagainya. Nah, caranya untuk perebusan ini bisa dengan api besar, bisa dengan api kecil, tergantung dari tujuan kita dan juga tergantung dari bahan obatnya. Misalnya untuk obat yang berkhasiat tonik itu direbus dengan api kecil, sehingga zat khasiatnya bisa lengkap diperoleh dalam air rebusan itu. Atau dikehendaki misalkan apinya harus langsung besar. Nah,
atau untuk bahan-bahan yang bersifat racun direbus dalam api kecil dan biasanya berlangsung waktu lama 3-5 jam. Nah, yang kelima adalah waktu untuk minum obat tradisional. Nah, waktu untuk minum obat tradisional itu tentu saja juga tergantung dari tujuan dan tergantung dari kondisi pasien tersebut. Nah, untuk obat-obat yang bisa merangsang lambung, tentu saja tidak disarankan diminum apabila yang bersangkutan belum makan. Nah, bisa juga obat diminum secara teratur terutama untuk obat-obat yang rebusan, biasanya diminum sesering mungkin seperti halnya kita minum teh. Seperti halnya obat modern, maka obat tradisional biasanya diminum 1 dosis sehari yang dibagi sampai 2-3 kali sehari. Nah, untuk obat-obat yang bersifat sindroma panas, maka harus diminum dalam kondisi dingin. Sebaiknya obat-obat pengobatan untuk sindroma dingin sebaiknya diminum dalam kondisi panas. Nah, untuk yang bersifat toksik atau racun sebaiknya diminum pelan-pelan bertahap sehingga pengobatan bisa tercapai. Sobat sehat, tumbuhan obat yang masih berupa simplicia jadi belum mengalami perubahan bentuk, jadi masih berupa akar, masih berupa rimpang, masih berupa daun, hasil pengobatannya memang sangat lambat. Ini tentu saja berbeda dengan pengobatan dengan obat modern, karena walaupun lambat sebenarnya dia bersifat konstruksi. Dia bersifat memperbaiki sistem dalam tubuh. Beda halnya dengan obat modern yang memang salah satu kelemahannya adalah bersifat destruktif. Jadi sobat sehat, itu adalah 7 tips bagaimana cara kita memaksimalkan tanaman obat supaya kita mendapatkan efek terapi yang tepat. Segitu saja dari Bunda dan semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.